Halo, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau nyelam ke sesuatu yang menurut saya menarik banget nih. Dari buku Gary Taubes, Why We Get Fat. Kita bakal fokus ke bab 10. Nah, bab ini tuh kayak mesin waktu. Bawa kita mundur ke masa lalu. Ke cara berpikir yang, wah beda banget soal kenapa sih berat badan kita bisa naik. Jadi, mungkin untuk beberapa menit ke depan, coba deh lupain dulu sebentar soal hitung-hitungan kalori masuk, kalori keluar. Gimana? Bab ini ngebahas konsep yang udah cukup berumur ya, namanya lipofilia. Kalau diartiin langsung, artinya cinta lemak. Aneh ya kedengarannya. Tapi ini bukan ide baru loh, ini dari awal abad ke-20. Intinya konsep ini coba jelasin penumpukan lemak itu dari kacamata biologi. Murni biologi, bukan cuma soal kebanyakan makan atau kurang gerak. Penasaran kan gimana ceritanya ide ini bisa muncul, terus kok sempat diterima, tapi terus hilang gitu aja. Dan ya, seperti biasa, buat ngebongkar ide yang cukup menantang ini, saya udah ditemani narasumber ahli kita. Beliau akan bantu kita nih, melihat konteks sejarahnya, dan yang paling penting, apa sih relevansinya buat Anda semua, terutama mungkin yang lagi berjuang ya sama urusan berat badan. Betul sekali. Jadi tujuan kita hari ini tuh bukan cuma kayak lihat-lihat sejarah aja ya, tapi lebih ke memahami sebuah perspektif yang mungkin ya itu tadi sempat hilang. Kenapa ini penting buat Anda? Gini, cara berpikir lama ini, si lipofilia ini bisa jadi ngasih kita kacamata yang beda. Buat ngelihat kenapa ya kok kayaknya ada orang yang gampang banget gitu gemuknya. Udah usaha macam-macam tetap aja. Sementara yang lain mau makan sebanyak apa juga kayaknya susah banget naiknya. Nah, ini coba melihat lebih jauh dari sekedar kurang disiplin atau kurang niat. Kita akan lihat nanti gimana fokus ke regulasi jaringan lemaknya itu sendiri pernah jadi kunci jawaban. Oke, menarik banget. Mari kita mulai dari akarnya ya. Konsep lipofilia ini. Tadi disebut muncul 1908 dari dokter Jerman Gustav von Bergman. Apa sih sebenarnya inti gagasannya dia? Kok bisa sampai disebut cinta lemak? Agak aneh gitu ya. Iya, von Bergman ini waktu itu pandangannya cukup radikal ya untuk masanya. Dia ngelihat obesitas itu bukan cuma kebanyakan lemak, titik. Bukan, tapi sebagai gangguan. Ada yang salah nih sama proses numpuk lemaknya. Gitu, dia ngamatin, kok kayaknya ya jaringan tubuh kita yang beda-beda itu punya ketertarikan atau dia sebut afinitas yang beda-beda juga buat nyimpen lemak. Nah, ketertarikan inilah yang dia namain lipofilia. Analoginya lumayan ngebantu sih. Coba pikirin rambut deh. Ada kan bagian tubuh kita yang gampang banget numbuh rambut lebat. Ada yang nggak sama sekali, iya kan? Nah, von Bergman mikir lemak juga gitu. Ada orang yang jaringan lemaknya itu secara alami lebih lipofilik. Lebih demen gitu nangkep sama nyimpen lemak. Akibatnya apa? Ya mereka cenderung lebih gampang numpuk lemak. Mungkin ya, mungkin banget, tanpa perlu makan berlebihan juga. Sebaliknya, ada yang kurang lipofilik. Jaringannya nggak terlalu suka nyimpen lemak. Jadi, ya lebih susah gemuk. Wah, jadi fokusnya bener-bener ke sifat bawaan si jaringan lemaknya itu sendiri ya, bukan ke perilaku orangnya dulu. Ini aja udah beda banget ya dari yang biasa kita dengar sehari-hari. Nah, terus ide ini kan katanya dikembangin lagi sama Julius Baur dari Wina. Dia ini disebut pionir studi hormon dan genetika. Gimana dia nyambungin genetika sama lipofilia ini? Kalau kita percaya nih, gen itu punya peran dalam obesitas dan kayaknya emang banyak bukti ke arah sana ya, maka satu-satunya cara yang logis gen itu bisa bikin orang gemuk, ya pasti dengan cara mempengaruhi langsung regulasi si jaringan lemaknya itu, titik. Gampangnya, gen kita lah yang nyetel seberapa lipofilik jaringan lemak kita, gitu. Nah, pengaturan biologis internal inilah, kata Bauer, yang jadi dalang di belakang layar. Yang akhirnya nentuin rasa lapar kita jadi berapa banyak kita makan, dan juga nentuin gimana tubuh kita pakai energi. Termasuk, ya, seberapa kita pengen aktif bergerak. Tunggu sebentar. Ini beneran kayak memutarbalikan logika umum banget ya. Jadi, makan kebanyakan atau jadi malas gerak itu justru akibat. Akibat dari adanya gangguan di level jaringan lemaknya. Bukan penyebab utama gitu. Wow. Tepat, itu dia. Pembalikan logika ini inti banget dari perspektif lipofilia. Perilaku kita, makan kita, gerak kita, itu dilihat sebagai respons. Respons terhadap apa?
yang terjadi di dalam tubuh, di level regulasi lemak kita. Dan Bauer nggak berhenti di situ aja. Buat nekenin betapa kuatnya dorongan internal ini, dia bahkan pakai analogi yang, wah, cukup kuat ya. Dia nyamain perilaku jaringan lemak pada orang obesitas itu sama kayak pertumbuhan tumor ganas. Hah? Tumor ganas? Itu perbandingan yang kedengarannya agak ngeri ya. Bisa dijelasin lagi maksudnya gimana? Kok bisa disamain begitu? Iya, analogi ini emang provokatif ya, tapi ngebantu kita nangkep idenya Bauer. Dia ngelihat dua-duanya, tumor ganas sama jaringan lemak yang lipofilik banget itu kayak punya agenda sendiri, otonom gitu. Lepas dari kebutuhan tubuh secara keseluruhan. Bayangin deh tumor, dia kan bakal tumbuh terus ya kan? Nyerap nutrisi dari tubuh inangnya, nggak peduli inangnya lagi sehat atau sakit, cukup makan apa enggak, pokoknya dia tumbuh aja. Nah, Bauer bilang jaringan lemak yang abnormal pada obesitas itu mirip kelakuannya. Jaringan ini seolah rakus sendiri. Dia ngerampok kalori sama zat gizi dari darah kita buat gedein dirinya sendiri, buat nahan simpanannya. Bahkan mungkin aja pas bagian tubuh lain sebenarnya lagi butuh energi itu. Seolah-olah si jaringan lemak ini hidup buat dirinya sendiri. Bikin semacam anarki energi lah di dalam tubuh. Kacau gitu manajemen energinya. Dia bakal mati-matian jaga stok lemaknya, bahkan nambahin terus tanpa peduli kebutuhan si organisme secara utuh. Anarki energi. Istilahnya kuat banget ya. Jadi kepikiran, ini kayaknya nyambung sama cerita orang yang sering ngerasa lapar terus, padahal berat badannya naik terus. Mungkin ini ya penjelasannya. Nah, kalau ide lipofilia ini sekuat itu, dan sempat diterima di Eropa sebelum Perang Dunia II, kok bisa ya? Kayak hilang gitu aja? Terutama di Amerika setelah perang. Kenapa tuh? Nah, ini ceritanya menarik sekaligus agak tragis ya, dan memang sangat dipengaruhi sejarah. Perang Dunia Kedua itu kan dampaknya luar biasa ya, termasuk ke dunia ilmiah di Eropa. Banyak pusat riset hancur. Ilmuwan-ilmuwan top termasuk yang mendalami ide kayak lipofilia ini, banyak yang meninggal, atau risetnya berhenti total, atau terpaksa ngungsi. Bauer sendiri kan dia pindah ke Amerika tahun 1938 buat menghindar dari Nazi. Nah, setelah perang selesai, muncullah generasi baru, peneliti baru, dokter baru, terutama di Amerika Serikat. Dan mereka ini punya fokus yang beda, mungkin juga ya punya bias yang beda. Di AS pasca perang itu ada gagasan dari dokter lain namanya Louis Newberg yang jadi lebih populer. Si Newberg ini gagasannya lebih ke soal nafsu makan yang menyimpang, perverted appetite gitu istilahnya. Intinya dia lebih nyalahin faktor perilaku sama psikologis. Kayak kurang kuat karakternya atau kebiasaan makan jelek yang diturunin orang tua. Itu penyebab utama obesitas menurut dia. Pandangan ini sayangnya ya lebih klik gitu. Lebih cocok sama prasangka umum masyarakat waktu itu yang emang cenderung lihat orang gemuk itu ya karena rakus dan malas aja. Akibatnya apa? Fokus riset perhatian dokter itu geser drastis. Dari yang tadinya mikirin biologi internal jaringan lemak kayak lipofilia, jadi ke perilaku individu, ke psikologi, ke konsep simpel kalori masuk luar. Pemikiran biologis yang lebih rumit kayak lipofilia ini jadi kepinggirkan. Gagasannya, walaupun mungkin nggak pakai istilah lipofilia lagi. Nah, Anda jeli sekali, bener banget. Meskipun nggak jadi arus utama lagi, gema dari ide regulasi biologis ini sebenarnya masih kedengeran kok sesekali. Contohnya ada Hilde Bruch. Dia ini ahli obesitas anak yang sangat dihormati. Dia itu konsisten menyuarakan kemungkinan adanya cacat atau gangguan gitu di cara tubuh ngatur lemak. Itu akar masalah obesitas katanya. Dia bahkan katanya sering heran gitu kok teman-teman sejawatnya kayak nggak tertarik ya buat neliti kemungkinan biologis ini lebih dalam. Terus ada lagi Jean Mayer, ahli gizi terkenal juga. Meskipun belakangan dia lebih dikenal karena promosiin olahraga ya, tapi di tahun 1968 dia pernah nulis loh, bahwa perbedaan tipe tubuh orang, terus kecenderungan nyimpen lemaknya, itu mungkin ada hubungannya sama kadar hormon yang beda-beda di darah mereka. Nah ini kan secara nggak langsung nyentuh lagi ide regulasi internal ala lipofilia ya kan? Menarik ya. Jadi benihnya tuh masih ada sebenarnya. Tapi kayaknya tokoh pasca perang yang paling relevan sama diskusi kita hari ini tuh Edwin Ashwood ya. Beliau ahli endokrinologi, ahli hormon dari Tufts University. Ceramahnya tahun 1962, judulnya Warisan Kegemukan,
atau The Heritage of Corpulence. Itu katanya penting banget dan tajam. Apa sih poin-poin utamanya Ashwood waktu itu? Oh ya, ceramah Ashwood itu bener-bener kayak pukulan telak ya buat pandangan yang lagi dominan waktu itu. Dia nyerang langsung apa yang dia sebut primasi kerakusan. Sebentar, primasi kerakusan. Maksudnya, pandangan kalau kerakusan atau makan berlebih itu penyebab nomor satu gitu ya? Penyebab paling utama kegemukan. Tepat sekali. Ashwood nantang dogma itu habis-habisan. Ada beberapa argumen kunci yang dia sampaikan. Dan ini nyambung banget sama ide lipofilia sebelumnya, meskipun dia mungkin nggak pakai istilah itu ya. Pertama, dia nekenin peran genetika. Gede banget katanya perannya. Sama kayak gen nentuin tinggi badan kita, warna rambut kita, Ashwood bilang gen juga punya andil besar nentuin kita ini cenderung gampang gemuk atau tetap kurus. Ini tuh warisan biologis, bukan semata-mata soal pilihan gaya hidup atau kurang niat aja. Kedua, dia nunjukin fakta bahwa di tahun 1962 itu aja, ilmuwan tuh sebenarnya udah tahu lumayan banyak loh soal regulasi lemak, penyimpanan dan pelepasannya. Udah ada puluhan hormon sama enzim yang ketahuan perannya. Ada yang nyuruh sel lemak nyimpan, ada yang nyuruh ngelepas energi. Nah, keseimbangan dinamis dari sinyal-sinyal pengatur inilah, kata Ashwood, yang akhirnya nentuin berapa banyak lemak kita simpan. Jadi ini bukan proses pasif yang cuma nurut sama jumlah kalori. Ketiga, dan ini mungkin pertanyaan paling penting yang diajuin, gimana kalau salah satu aja dari proses regulasi hormon atau enzim ini keganggu? Gak usah gangguan besar-besar deh. Sedikit aja hambatan pas proses ngelepas lemak dari sel. Atau sebaliknya, sedikit aja dorongan berlebih buat nyimpen lemak. Secara matematis aja, kalau itu terjadi terus-menerus, seiring waktu, ya pasti bakal bikin lemak numpuk. Gak bisa enggak. Wow, jadi nggak perlu rusak parah gitu ya sistemnya? Cuma sedikit aja geser keseimbangannya, itu udah cukup buat jadi masalah jangka panjang. Persis. Dan ini nyambung ke poin keempat Ashwood yang menurut saya penting banget buat Anda pahami. Kekacauan regulasi ini, kata dia, bisa jadi penyebab rasa lapar yang luar biasa. Gila-gilaan laparnya. Ashwood berspekulasi nih. Rasa lapar yang dialami orang yang lagi proses gemuk itu mungkin begitu kuat, begitu nyiksa, sampai dokter yang kurus atau orang yang nggak ngalamin nggak bakal bisa bener-bener ngerti deh rasanya. Kenapa bisa gitu? Teorinya, karena jaringan lemak yang lagi terlalu aktif nyimpen ini, dia secara efektif nyolong bahan bakar, nyolong kalori dari aliran darah. Padahal kalori itu harusnya kan buat sel-sel lain di tubuh. Akibatnya, otak dan sel-sel lain ngerasa kurang energi, meskipun lemak lagi numpuk. Nah, responsnya, ya rasa lapar yang hebat itu buat nutupin kekurangan tadi. Tunggu deh. Ini bikin mikir ulang banget. Jadi, rasa lapar yang sering kita anggap penyebab orang makan banyak, menurut Ashwood, itu justru bisa jadi akibat. Akibat dari proses biologis di mana lemak nyolong energi duluan. Wah, ini benar-benar ngubah cara pandang ya. Banget. Dan poin kelima Ashwood ini ngelengkapin gambarnya. Dia bilang masalah emosional yang sering banget kan kita lihat nyertain obesitas, kayak cemas, depresi, minder, itu kemungkinan besar juga akibat, bukan penyebab utama gemuknya. Akibat dari Akibat apa? Akibat dari perjuangan biologis internal tadi. Akibat dari rasa lapar yang terus-terusan dan susah dikontrol itu. Dan tentu aja, akibat dari stigma sosial yang berat. Diejek, dituduh rakus, rasa bersalah yang ditimpain lingkungan. Itu semua nambah beban. Oke, jadi kalau kita coba tarik benang merahnya nih ya. Baik dari lipofilia yang awal banget, sampai pandangan Ashwood yang lebih modern ini, intinya tuh, perilaku kayak makan kebanyakan, yang sering dibilang kerakusan itu, atau jadi malas gerak, kemalasan, itu bisa jadi bukan akar masalahnya. Malah, itu tuh efek samping atau gejala. Gejala dari adanya gangguan di sistem regulasi internal tubuh kita. Gangguan ini bikin terlalu banyak kalori dialihin terus dikunci di dalam jaringan lemak. Akibatnya, tubuh ngerespon dengan rasa lapar naik, dan atau mungkin jadi kurang pengen gerak. Gitu ya kira-kira? Anda nangkepnya pas banget. Fokusnya geser secara fundamental. Dari yang tadinya nyalahin individunya, nyalahin perilakunya, jadi upaya buat ngertiin mekanisme biologis yang rumit, yang mungkin jadi dasarnya. Dan kalau kita bisa paham mekanisme ini gimana, hormon, enzim, gen kita ngatur lemak, wah pendekatannya buat ngebantu orang yang berjuang sama berat badan bisa jadi beda banget. Bukan lagi cuma nasihat standar, makan kurangin, gerak banyakin, yang kita tahu seringkali gagal atau nggak sustainable ya. Wah, ini beneran membuka banyak pertanyaan sih. Lalu,
Kenapa nih memahami sejarah pemikiran yang sempat terlupakan, kayak lipofilia atau pandangan Eastwood, ini jadi penting dan relevan buat Anda, pendengar kami semua, di zaman sekarang? Apa yang bisa kita ambil dari ide-ide lama ini buat kehidupan kita sekarang? Relevansinya menurut saya, gede banget. Karena ini nawarin sebuah narasi alternatif yang kuat. Gini, kalau Anda mungkin salah satu orang yang ngerasa udah nyoba semuanya. Diet ketat, potong kalori habis-habisan, program olahraga yang nyiksa badan, tapi kok hasilnya gitu-gitu aja ya? Atau cuma sementara? Atau malah bikin sengsara? Nah, memahami perspektif lipofilia ini bisa jadi sangat membebaskan. Ini nunjukin bahwa mungkin aja loh ada faktor biologis yang kuat lagi bekerja di tubuh Anda, persis seperti yang dijelasin von Beckman, Bauer, sama Ashwood dulu. Mungkin ini bukan soal Anda kurang niat atau kurang kuat, bukan salah Anda sepenuhnya. Perspektif ini bisa bantu ngurangin beban rasa bersalah atau perasaan gagal yang sering banget kan nemenin perjuangan ngatur berat badan. Lebih dari itu, ini ngajak kita ngalihin perhatian. Dari yang cuma ngitungin jumlah kalori ke arah coba memahami bagaimana sih tubuh Anda secara unik ngatur penyimpanan sama penggunaan energi lemak itu. Ini ngebuka pintu buat mikirin pendekatan lain, yang mungkin lebih fokus ke faktor-faktor pengatur kuncinya. Misalnya peran penting hormon kayak insulin, terus gimana jenis makanan yang beda, bukan cuma jumlah kalorinya ya, bisa ngaruh ke hormon itu, dan akhirnya ya ke penyimpanan lemak. Ini ngasih kita pemahaman bahwa mungkin masalahnya bukan di kitanya secara personal, tapi di gimana sistem biologis kita ini lagi diatur atau mungkin lagi nggak seimbang. Oke, jadi kita udah jalan-jalan ya ke masa lalu, menjelajahi konsep lipofilia, sebuah pandangan historis yang nempatin regulasi biologis si jaringan lemak bukan cuma soal kalori masuk keluar sebagai inti masalah obesitas, di mana perilaku makan kita, tingkat aktivitas kita, itu dilihat sebagai konsekuensi dari regulasi internal tadi, bukan penyebab utamanya. Tokoh-tokoh kayak von Beckman, Bauer, Eastwood, mereka benar-benar nantang gagasan simpel bahwa gemuk itu ya cuma soal hitung-hitungan kalori sama soal kemauan aja. Betul sekali, pesan kuncinya mungkin sebuah pengingat ya, pengingat yang kuat. Tubuh kita ini sistem biologis yang luar biasa kompleks, cerdas, tapi ya bisa juga ngalamin gangguan regulasi. Memahami gimana faktor internal kayak hormon, enzim, warisan genetik kita ngatur penyimpanan dan pelepasan lemak, itu bisa jadi sama pentingnya atau mungkin malah lebih penting daripada cuma fokus ke angka kalori di piring atau di layar treadmill. Ini perspektif yang sebenarnya sempat berkembang dianut ilmuwan hebat, tapi terus kepinggirin puluhan tahun sama paradigma kalori yang lebih sederhana mungkin ya. Nah, sebagai penutup nih ya, mungkin kita bisa tinggalkan Anda semua dengan sebuah pertanyaan buat direnungkan. Kalau pandangan yang fokus ke biologi dan regulasi lemak ini pernah cukup kuat diterima di kalangan ilmiah, sebelum akhirnya kegeser sama fokus ke kalori selama lebih dari setengah abad, kira-kira wawasan penting apa aja ya yang mungkin udah kita lewatkan selama ini? Dan gimana kalau dengan memahami kembali perspektif lipofilia atau warisan pemikiran Eastwood ini, kita bisa nemuin kunci baru, atau paling nggak, sudut pandang yang lebih berempati dan mungkin lebih efektif buat memahami dan ngatasin tantangan berat badan yang mungkin Anda atau orang-orang yang Anda sayangi hadapi saat ini. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut ya. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.